Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufatul Ajna dengan NIM H02243002. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal. Judulnya adalah Matematika dan Pendidikan Matematika. Nama jurnalnya adalah Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 8 Ditinjau dari Gaya Belajar. Nah, pada jurnal volume dan halamannya itu adalah vol 12 nomor 1 April 2021, halaman 31 hingga 41. Tahun terbitnya itu adalah tahun 2021 yang ditulis oleh Rofi Riana Dwi Anggraini dan Aan Hendroanto. Kemudian link downloadnya itu https journalupgris.ac.id, indeks PHP aksioma artikel 07047 dan 4093. Reviewernya itu ada banyak, tapi saya hanya menampilkan satu saja, yaitu Profesor Ruli Karistas Indra Prahmana. Nah, kemudian tanggal reviewernya itu adalah tanggal 11 Maret 2021. Nah, pada jurnal, penggunaan EYD dalam jurnalnya itu kurang baik. Hal ini dibuktikan adanya beberapa kesalahan ejaan, seperti pada kata konsep atau logaritma, yang seharusnya hanya ditulis konsep. Kemudian yang kedua ada menalar pola sifat dari matematika, yang lebih baiknya lagi ditulis sebagai menalar pola sifat matematika. Yang ketiga ada mengomunikasikan argumen, yang sebaiknya ditulis mengomunikasikan argumen. Yang keempat ada memperjelas atau permasalahan, yang seharusnya ditulis memperjelas permasalahan. Yang kelima ada memberi solusi yang tepat, yang sebaiknya ditulis memberikan solusi yang tepat. Yang keenam ada dikarenakan, dan sebaiknya diganti karena. Yang ketujuh ada disebabkan, yang seharusnya diganti disebabkan. Yang kedelapan ada di antaranya, yang seharusnya ditulis di dan antaranya itu secara terpisah. Nah, yang kesembilan ada preferensi, yang seharusnya ditulis preferensi. Yang ke-10 ada visual, seharusnya ditulis visual. Yang ke-11 ada auditorial, sebaiknya ditulis auditory atau untuk konsistensi dengan istilah lain. Yang ke-12 ada kinestetik, yang seharusnya ditulis kinestetik. Yang ke-13 dengan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa. Kalimat ini bisa disederhanakan, hanya cukup menjadi dengan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ke-14 ada kalimat adanya permasalahan yang telah ditemukan tersebut, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut. Nah, ini sebaiknya diubah menjadi karena adanya permasalahan yang telah ditemukan tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut atau untuk kejelasannya. Dan yang terakhir pada kalimat ditinjau dari gaya belajar, ini lebih baik ditulis yang ditinjau dari gaya belajar atau untuk kelengkapannya. Nah, kemudian latar belakang di jurnalnya itu adalah artikel ini membahas mengenai kemampuan pemecahan masalah yang ditinjau dari gaya belajar. Artikel ini menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah meningkatkan kemampuan siswa dan memecahkan masalah. Namun, pada survei PISA 2018 menunjukkan bahwa siswa Indonesia semakin kesulitan dalam hal ini karena gaya belajar siswa memengaruhi keberhasilan belajar mereka. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami dan menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, di dalam artikel ini bertujuan untuk memetakan gaya belajar dan menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8A SMP Muhammadiyah 2 Godean, agar strategi pengajaran dapat ditingkatkan dan kemampuan siswa dapat berkembang secara optimal. Nah, kemudian ada permasalahan. Ada beberapa ditemukan permasalahan yang ada di dalam jurnal ini. Di antaranya yang pertama itu adalah kemampuan pemecahan masalah yang lemah. Nah, sebagian besar siswa menunjukkan kemampuan pemecahan masalah yang tergolong rendah. Hanya 28% siswa di level 2 dan 1% siswa di level 5 dalam survei
PISA 2018. Yang kedua ada kelemahan dalam menganalisis soal. Nah, sebagian besar siswa dalam menganalisis soal memonitor proses penyelesaian dan mengevaluasi hasilnya yang menghambat kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian yang ketiga ada preferensi terhadap cara instan. Banyak siswa yang cenderung memilih metode instan untuk menyelesaikan masalah matematika yang berdampak negatif pada pemahaman mereka terhadap proses penyelesaian. Nah, yang keempat itu ada perbedaan kemampuan antara siswa. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah antar siswa yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor gaya belajar yang berbeda. Nah, yang kelima ada gaya belajar yang beragam. Nah, tentu saja siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dimulai dari visual, auditorial, kinestik. Nah, yang ini harus dipahami oleh guru agar dapat menyesuaikan metode pengajaran secara efektif. Kemudian yang keenam itu ada langkah-langkah pemecahan masalah yang tidak diterapkan. Nah, banyak sekali siswa yang tidak mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah yang dianjurkan. Nah, seperti memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa hasil. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada kurangnya pengecekan akhir. Siswa, terutama yang gaya belajarnya secara visual, seringkali tidak melakukan pengecekan akhir terhadap jawaban yang telah diberikan, yang dapat mengurangi akurasi hasilnya. Nah, kemudian tujuan penelitian dari jurnal tersebut itu adalah untuk mengetahui bagaimana pemetaan gaya belajar dari kelas 8A SMP Muhammadiyah 2 Godean, dan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah dari siswa kelas 8A SMP Muhammadiyah Godean A yang ditinjau dari gaya belajarnya. Nah, kemudian sumber data dari jurnal itu menggunakan sumber data primer, yakni siswa kelas 8A yang berjumlah 27 orang untuk mengetahui gaya belajar yang digunakan, dan sumber data sekunder termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Kemudian ada metode penelitian. Nah, di dalam jurnal tersebut, metode penelitian yang digunakan itu adalah menggunakan wawancara. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan pemecahan masalah siswa dan angket untuk mengetahui gaya belajar siswa. Kemudian ada objek penelitian. Nah, objek penelitian yang digunakan itu adalah siswa kelas 8A yang berjumlah 27 orang. Kemudian ada hasil penelitian dalam jurnalnya itu adalah yang menunjukkan bahwa yang pertama, berdasarkan penelitian telah dilakukan dari 27 siswa kelas 8A, diperoleh bahwa sebanyak 16 atau 59% siswa memiliki gaya belajar visual. Nah, ada 4 atau 15% siswa memiliki gaya belajar auditorial, dan ada 5 atau 19% siswa memiliki gaya belajar kinestik. Nah, serta 2 atau 7% siswa diantaranya memiliki gaya belajar campuran. Yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8A berdasarkan tipe gaya belajar visual dalam menyelesaikan masalah TKPM pada materi SPLDF, yaitu dapat melaksanakan sampai tahap ketiga, di mana siswa visual mampu melaksanakan tahap 1, yaitu memahami masalah, mampu melaksanakan tahap 2, yaitu penyusunan rencana, serta mampu dalam melaksanakan rencana, namun siswa visual tidak melaksanakan tahap keempat, yaitu memeriksa kembali proses dan hasil jawaban yang telah diperoleh. Dan yang terakhir adalah kelebihan dalam penelitian. Nah, kelebihan dalam penelitian itu memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan. Yang pertama ada analisis gaya belajar siswa. Gaya belajar diantaranya itu ada visual, auditorial, serta kinestik yang dilakukan secara mendalam, memberikan wawasan tentang pengaruh masing-masing gaya terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, penelitian ini menggambarkan distribusi gaya belajar siswa di kelas, membantu memahami karakteristik
mahasiswa secara keseluruhan. Kemudian selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tahapan pemecahan masalah yang dilakukan siswa. Kemudian menunjukkan sejauh mana sih mereka mengikuti langkah-langkah yang diperlukan. Terus setelahnya keterkaitan antara gaya belajar dan kemampuan pemecahan masalah yang ditemukan dapat menjadi dasar bagi pembagian strategi pengajaran yang lebih efektif, serta mengidentifikasi area yang tepat untuk diperbaiki, seperti tahap pemeriksaan kembali. Nah, temuan ini juga relevan dengan kurikulum pendidikan dan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam meningkatkan praktik pendidikan. Nah, itulah tadi review jurnal dari saya yang dapat saya bisa jelaskan dengan nama jurnal Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 8 yang ditinjau dari gaya belajarnya.